tentang hipertensi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau bertanya terlebih dahulu. Mohon diketik di kolom chat ya. Apa itu hipertensi? Apa yang Bapak Ibu ketahui, saudara-saudari ketahui tentang hipertensi? Coba boleh ketik di kolom chat. Kira-kira apa itu hipertensi? Darting. Oke. Oh, ada singkatannya ya. Oke. Tension, tekanan darah tinggi. Oke. Tekanan darah tinggi. Oke. Tekanan darah tinggi. Rata-rata jawabannya udah betul ya. Jadi, apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami tekanan darah di atas batas normal. Nah, dikatakan melebihi batas normal saat lebih dari 140 per 90. Jadi, biasanya kalau tensi, eh, ini yang atasnya, ini yang bagian bawahnya, sistol diastolnya. Nah, ini terlihat di sini ya. Yang akan menyebabkan kesakitan bahkan kematian. Dan sering disebut silent killer karena muncul tanpa keluhan, tapi tiba-tiba langsung sakit, bahkan bisa kematian. Jadi berbahaya ya Bapak Ibu. Nah, ini apa saja gejala hipertensi? Tadi udah tahu ya hipertensi itu apa, sekarang gejalanya. Nah, gejalanya pada umumnya hipertensi itu nggak disertai dengan gejala khas atau keluhan tertentu gitu. Jadi ini biasanya atau ada beberapa orang yang mengalami seperti ini, sakit kepala, pusing, atau jantungnya berdebar-debar, terus terasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah. Itu gejala-gejalanya. Nah, terus selanjutnya kita mau eh, tentang apa aja sih resiko hipertensi gitu ya. Jadi siapa aja sih faktor-faktor resiko hipertensi itu apa aja? Nah, ini saya mau tolong di kolom chat dong kalau apa aja sih resiko tekanan darah tinggi gitu. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan seseorang tuh eh, terkena resiko hipertensi lebih tinggi? Stroke, kematian, oke. eh ada lagi kebanyakan makan asin, oke. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Tidak olahraga, faktor makanan, oke, kegemukan. Oke. Ini jawabannya. Ini faktor-faktor resiko hipertensi. Jadi apa aja sih yang membuat orang tuh gampang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu ya. Ini yang dapat diubah dan ini yang tidak dapat diubah. Ini saya ambil dari Kemenkes ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Di sini ada yang tidak dapat diubah umur. Jadi memang semakin berumur itu faktor resikonya akan semakin tinggi. Terus ada riwayat keluarga, ada yang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi, terus jenis kelamin, ini juga menentukan. Faktor resiko yang bisa diubah. Jadi ini yang bisa kita ubah. Merokok, itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Kurang makan buah dan sayur, kurang serat. Konsumsi garam berlebih, tadi udah dibilang ya, suka makan asin. Ya. Berat badan berlebih atau kegemukan. Kurang aktivitas fisik atau olahraga gitu ya. Mager gitu ya, males gerak, konsumsi alkohol berlebih, dislipidemia. Dislipidemia itu contohnya seperti kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi gitu ya. Terus stres. Stres itu juga bisa membuat faktor resiko orang tuh mudah terkena tekanan darah tinggi. Oke, tadi udah dijelaskan ya apa aja itu hipertensi, terus gejalanya apa, terus faktor resiko. Nah, yang keempat, kita bakal lihat berapa banyak kasus hipertensi di Indonesia. Nah, ini hasil dari Riskesdas. Jadi, riset kesehatan. Nah, itu tapi ini tahunnya 2018 ya Bapak Ibu, karena yang memang ada dan betul-betul ada datanya itu di 2018. Di sini terlihat ya, naik Bapak Ibu. Ini tahun 2007 di sini ya, 31,7. Tahun 2013, 25,8.
Di tahun 2018, 34,1. Jadi naik. Padahal ini habis turun, terus naik. Dan kemungkinan di tahun-tahun ini seperti apa? Bisa lebih tinggi. Karena makanan makin banyak, eh, makanan kemasan juga makin banyak, faktor stres juga makin tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi atau jumlah hipertensi di Indonesia naik. Nah, ini dilihat dari klasifikasi umur atau kelompok umur. Jadi memang semakin bertambah usia, itu yang terkena hipertensi atau yang terkena tekanan darah tinggi makin banyak. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Terus kalau dari persentase laki-laki dan perempuan, perempuan yang lebih banyak terkena tekanan darah tinggi. Nah, kalau dari segi perkotaan dan perdesaan, di bagian pedesaan sama perkotaan, paling tinggi perkotaan. Lebih tinggi perkotaan ya dibanding pedesaan ya Bapak Ibu. Oke. Ini klasifikasi hipertensi. Ini Bapak Ibu. Jadi ini diambil dari American Heart Association. Nah, ini kategorinya. Jadi kalau normal itu 120/80. Sistol itu yang atas, yang diastol ini yang bawah. Terus di sini ya terlihat ya, eh, ini tekanan darah tinggi stage 1 dari 130 sampai 139, 80 sampai 89. Nah, hipertensi stage 2 140, minta maaf, dan 90 atau bahkan lebih tinggi. Nah, ini yang krisis atau yang berbahaya. 180, lebih dari 180 dan lebih dari 120. Nah, kalau yang di kuning ini itu termasuk di prehipertensi biasanya. Di 120 sampai 129, terus 80 gitu. Nah, ini komplikasinya hipertensi. Jadi, di sini eh, diambil dari Kementerian Kesehatan dan ini memang pas kemarin tuh pas COVID ya. Jadi ini hipertensi yang tidak terkontrol adalah sasaran empuk terinfeksi COVID-19. Nah, hipertensi yang nggak terkontrol tuh maksudnya apa? Hipertensinya nggak terkendali atau tidak diobati dengan benar atau tidak berobat sesuai anjuran dokter. Nah, hipertensi yang nggak terkontrol akan berakibat apa? Ini bahayanya. Lama-kelamaan kalau nggak terkontrol bisa jadi gagal jantung. Jadi berbahaya sekali. Terus gangguan cerebral, otak, terus stroke. Stroke-nya ini bisa pecah atau menyumbat. Kan stroke ada eh, jenisnya ya. Gagal ginjal atau retinopati atau kerusakan retina. Jadi berbahaya ya Bapak Ibu. Ini bisa sampai buta. Jadi berbahaya sekali kalau hipertensi itu nggak kita kontrol dengan baik. Nah, ini tipsnya. Tips mengontrol hipertensi ya. Yang pertama, ketahui tekanan darah Anda. Jadi makanya perlu kontrol secara teratur. Dilihat. Makanya kenapa kalau orang yang biasanya punya tekanan darah tinggi punya tensimeter sendiri di rumah. Jadi punya alat ukurnya sendiri. Buat diukur, oh ini segini gitu ya. Terus tekanan darah tinggi itu sering tanpa gejala. Jadi ini bahayanya. Makanya kenapa tadi disebut silent killer. Tekanan darah yang nggak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Tadi udah saya jelaskan ya, ada stroke, ada gagal jantung, ginjal, kerusakan mata. Terus berhati-hati menggunakan obat bebas. Jadi memang perlu untuk konsultasi ke dokter. Ketahui efek samping obat yang Anda minum. Nah, ini perlu diketahui. Caranya gimana? Tanya ke apotekernya, tanya kalau pas dijelasin tentang obat atau ke dokternya itu perlu tanya. Minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Nah, kenapa perlu tahu efek samping obat nih ya? Karena banyak sekali obat tuh side effect-nya atau efek sampingnya banyak ke hati contohnya atau banyak lah, banyak lain-lain yang bisa
perlu untuk diwaspadai gitu ya. Terus ini sesuai anjuran dokter, obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Biasanya kalau di sini tuh orang udahlah, udah normal, jadi nggak perlulah gitu. Biasanya seperti itu. Nah, eh, dan dokter biasanya akan menyarankan tetap diminum ya gitu. Karena kenapa? Tekanan darah tinggi itu sering tanpa gejala. Terus pastikan ketersediaan obat di rumah. Ini biasanya yang diperlukan untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Nah, ini kalau yang tadi kan dari segi obat gitu ya. Nah, ini dari segi makanan. Jadi perlu diatur pola makannya. Seperti apa? Gula dibatasi, kurang dari 4 sendok makan per hari. Eh, ini banyak ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu minuman-minuman yang ada sekarang, yang saya tidak perlu sebutkan mereknya, yang bahkan kopi-kopi manis, terus boba gitu ya, itu banyak sekali gulanya. Terus eh, banyak makanan-makanan kemasan yang juga mengandung gula tinggi. Selain gula, juga garam. Garam ini perlu diperhatikan. Batasi garam kurang dari sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak. Batasi makanan olahan dan cepat saji. Ini memang tinggi sekali kalau Bapak Ibu lihat ya nanti eh, di makanan-makanan kemasan nanti di baliknya gitu Bapak Bapak Ibu bisa lihat informasi nilai gizi. Nah, itu ntar terlihat tuh kandungan natriumnya berapa. Batasnya kita tuh 2000 miligram natrium. Nah, kalau jadi garam itu 1 sendok teh. Dan kita bisa lihat lah, kita masak itu biasanya beberapa orang pakai garam gitu kan, bahkan MSG gitu kan. Terus juga makanan-makanan kemasan yang enak di lidah, savory-savory, dan itu perlu diperhatikan. Terus protein dan lemak, batasi makanan berlemak atau digoreng. Kurang lebih, kurang 5 sendok, minta maaf ya, kurang 5 sendok makan minyak per hari. Itu untuk goreng. Coba dibayangkan sekarang Bapak Ibu sekalian, apalagi yang ibu-ibu yang masak gitu ya. Kalau masak gorengan, bisa nggak 5 sendok makan? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk biasanya menggoreng apa contohnya tempe gitu ya, ikan gitu. Padahal ini kurang 5 sendok makan. Terus makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Karena ini memang bagus dengan kandungan omega 3-nya. Nah, ikan tuh saya sering sekali bilang nggak harus ikan salmon. Ikan kembung pun tuh tinggi akan omega 3. Jadi, ikan salmon tuh bisa diganti dengan ikan kembung. Buah-buahan dan sayuran. 5 porsi, 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah, tadi tips mengontrolnya. Kalau ini tips mencegahnya. Apa aja sih tipsnya gitu ya? Ini yang pertama. Ini yang perlu diingat. G4, G1, L5. G4 itu gula dalam 1 hari 4 sendok makan atau 50 gram per hari. G1 itu garam 1 sendok teh atau 5 gram per hari atau setara dengan 2000 miligram natrium. L5 itu lemak, minyak, lemak 5 sendok makan per orang per hari, 67 gram. Nah, dalam seluruh asupan ini, nah ini apa batasi gulanya? Gula itu kurangi. Nah, ini kan ada ya soda, martabak. Ini enak-enak ya Bapak Ibu ya. Lebih baik konsumsi diganti dengan buah dan sayur. Garam nih. Makanan kemasan, kaleng, ikan asin gitu ya. Eh, Terus ini perlu diwaspadai. Jangan menambah garam atau kecap pada makanan yang telah tersaji. Ini yang saya mau sebutkan. Kadang orang mikir kecap manis itu nggak apa-apa untuk orang hipertensi. Padahal itu perlu dijaga ya. Karena kandungan natriumnya juga tinggi Bapak Ibu. Terus kurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak atau digoreng. Terus alternatifnya memasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang. Nah ini tipsnya.
Pastikan menggunakan garam dapur beriodium sedikit saja untuk memberi rasa asin. Ini caranya ya Bapak Ibu. Kalau mau masak, apalagi untuk yang udah punya tekanan darah tinggi, itu biasanya kita eh, merekomendasinya pakai garam meja. Jadi makanannya yang udah dimasak itu hambar, terus dihambur gitu ya, baru dikasih garam. Karena kenapa? Orang yang punya tekanan darah tinggi, rasa asinnya tuh biasanya, kok ini masih belum asin ya, ditambah lagi. Kok belum asin ya, ditambah lagi. Makin banyak lah itu kandungan natriumnya. Jadi kalau biasanya yang mau tentang tekanan darah tinggi, biasanya saya akan rekomendasikan untuk eh, menaruhnya di bagian akhir. Terus gunakan bumbu dapur alami yang mengandung sodium untuk mengelola bahan makanan. Contohnya bawang merah gitu ya, bawang putih, daun bawang, kunyit, ketumbar, dan lain-lain. Nah, ini yang saya mau bahas. Jadi kalau kita punya yang namanya Jahor seasoning ya, Bapak Ibu ya. Ini yang bungkusnya ini. Ini bisa untuk masak kita. Yang pertama, ini alami. Kita jadi bisa untuk pakai ini gitu ya. Bisa sebagai bumbu masakan kita bisa mengganti dengan Johor seasoning. Diformulasikan dengan bahan-bahan alami berkualitas dan kaya akan nutrisi, vitamin serta mineral. Terus produk nabati. Jadi dia nggak pakai bahan-bahan hewani sehingga sesuai untuk vegetarian. Jadi aman. Terus aman ya, memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh, sekaligus menambah cita rasa makanan. Ini tidak menggumpal dan tidak berbau, jadi aman. Terus praktis. Nah ini kan mudah larut dan nggak menggumpal ketika memasak. Jadi cocok untuk semua jenis masakan. Ini yang saya mau jelaskan. Ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Dalam 1 sendok teh garam 5 gram itu mengandung sodium 2000 miligram. Sedangkan pada Jahor yang kita punya 1 saset 8 gram, sodiumnya 194 miligram. Ini beda jauh ya. Jadi ternyata memang ini bisa jadi pilihan Bapak Ibu. Karena memang kandungannya beda jauh. Jadi aman. Cuman bukan berarti, oke, berarti bisa tambah ini terus. Bukan begitu ya. Cuman ini bisa jadi alternatif. Karena ternyata dilihat, wah, yang ini 2000, yang ini 194 miligram. Kandungannya ada ekstrak Ganoderma japonicum, jadi jamur Ganodermanya serbuk ragi. Terus ada ekstrak Ginosterma pentapilum, ini tumbuhan gitu ya. Terus ekstrak rumput laut, ekstrak serbuk shiitake. Jadi banyak, jadi dari bahan alami gitu Bapak Ibu. Nah, di sini jamur Ganoderma yang Neojaponicum, dia terlihat di sini, dia juga punya banyak manfaat. Bisa ini ada kandungannya, terus sebagai antivirus, anti tumor, melindungi organ tubuh seperti otak, jantung, dan hati. Terus, eh ini maaf ya Bapak Ibu kurang M. Ginosterma pentapilum atau biasanya jauh punya banyak manfaat. Jadi ada antiinflamasi, mengatasi hiperlipid. Hiperlipid itu eh, kolesterol tinggi gitu ya, LDL tinggi, terus bisa buat sakit otot, anti kanker, untuk sistem imun. Ini N, minta maaf, baik untuk menurunkan gula darah, pelindung sistem organ tubuh. Nah, ini jadi ini Jahor seasoning. Jadi bisa dapat menikmati makanan yang lezat. Nah ini fermentasi alami, terus dari kami memberikan kesegaran dan kelezatan, sama seperti rasa masakan yang dibuat dari jamur, seafood dan bahan alami lainnya. Eh, Banyak kaldu jamur yang beredar di pasaran, Bapak Ibu. Cuman kita perlu tahu apakah itu yang paling banyak kandungan jamurnya atau malah kandungan yang lain. Jadi itu perlu untuk kita lihat. Karena kita perlu lihat kandungan natriumnya berapa. Praktis sebagai penyedap rasa, mudah disimpan gitu ya. Sangat membantu bagi yang sudah mahir memasak ataupun masih pemula, cocok digunakan untuk goreng, tumis, bakar, masak, kuah gitu.
Nah, kelesatan tanpa perlu tambahkan garam. Kandungan natrium dalam setiap bungkus hanya setengah dari garam dapur. Tadi bisa dilihat ya, itu banyak banget kan bedanya. Lebih gampang untuk mewujudkan pola makan sehat dengan kurangi konsumsi garam. Jadi pilihan baru untuk yang tidak boleh konsumsi makanan terlalu asin. Nah, ini cara menggunakannya. Taburkan pada tahap akhir proses memasak. Untuk menumis hidangan sayur mayur, taburkan setengah saset. Tapi untuk hidangan sup 1000 sampai 1500 mili gitu ya, 1 liter atau 1,5, taburkan 1 saset. Eh, yang ini selain Ganoderma, jadi Ganoderma itu kalau di sini kan lihat from Ganoderma spesies ya. Jadi kan kalau yang kita biasanya kenal Ganoderma lucidum. Nah, ini juga ada tadi Ganoderma eh, lainnya tadi ya. Nah, itu ternyata juga bisa sebagai anti hipertensi ya Bapak Ibu. Jadi yang kita punya kan kalau tadi itu sebagai alternatif bumbunya. Nah, ini bisa ada Yungkian B, dia dengan kandungan polisakarida pada Ganoderma, ada beta delta glukan, itu bisa meningkatkan sel darah putih, imun tubuh dalam waktu singkat, meningkatkan sel darah merah, membantu proses pembentukan darah, mengoptimalkan fungsi organ. Nah, ini bisa meningkatkan produksi sel punca, menggantikan dan memperbaiki sel organ. Jadi ini eh, dilihat di sini, ini yang sel darah, jadi bisa meningkatkan sel darah merah, sel darah putih, trombosit, jadi bertambah. Jadi ini memang ada penelitiannya bahwa dari 80.000 sel bisa bertambah jadi 150.000 sel. Nah, sel punca itu terbagi hematopoietik sama mesenkimal. Nah, kalau mesenkimal itu ada sel saraf. Ini bisa bagus untuk sel saraf, otot, tulang, lemak, lambung, kulit, jantung, hati, usus, dan banyak hal. Nah, di sini juga terlihat, jadi dari penelitian, kenapa muncul dua angka ini, itu karena penelitian ya Bapak Ibu, dari 600.000 sel bertambah menjadi 1 juta sel. Terus cepat meningkatkan sistem imun. Jadi untuk sistem imun yang menurun drastis itu contohnya ini, badan lemas setelah kemo, selulitis, pneumonia, sepsis gitu ya. Terus untuk yang konsumsi antibiotik itu biasanya kan ada muncul ya. Nah, itu eh, terus flu, ini kena cacar ular, infeksi pada daerah kemaluan, bintitan, sariawan, terus pendarahan terus-menerus, menstruasi, lambung, terus kalau vegetarian jangka panjang tuh kadang yang ada yang terlalu kurus, lemah, kekurangan darah gitu ya, ini kemoterapi, cuci ginjal, eh, cuci darah gitu ya, mimisan, gampang memar, ini pendarahan pada sikat gigi, menstruasi berkepanjangan ini, autoimun, hepatitis atau gangguan genetik. Dan bisa meningkatkan fungsi setiap organ tubuh, bisa untuk tulang, tulang keras dan tulang rawan, jadi peradangan dan nyeri akibat penuaan gitu ya. Terus biasanya ini tulang juga ada yang karena osteoporosis atau osteoartritis saat organ terluka, jadi bisa mencegah infeksi dan pemulihannya jadi lebih cepat. Perawatan dan mengganti sel yang sudah tua. Nah, ini untuk kasusnya. Jadi kalau eh, kan ada beberapa yang sering tanya kalau tekanan darah tinggi minum apa ini? Konsumsinya sebungkus Yungkian B pagi siang malam 3 kali 1 saset. Untuk kasus hipertensi yang lebih serius, dianjurkan konsumsi Yungkian B 3 kali 2 saset. Jadi biasanya yang udah tinggi gitu ya, minumnya 3 kali 2 saset. Konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Dapat disesuaikan dengan budget dan aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang. Karena ini kandungannya Ganoderma, jamur ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah makanan. Jadi aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang. Nah, selain itu, kombinasikan dengan soya protein dan Yungkian pollen. Di sini ada. Jadi ini soya protein, kandungan protein. Ini juga pernah saya bahas sebelumnya ya, di Zoom sebelumnya. Yungkian pollen ini juga pernah. Yang ini produknya yang saset. Jadi kalau minumnya sama. Kalau ini 3 kali 1, ini juga 3 kali 1. Yang soya 3 kali 1, Yungkian pollen juga 3 kali 1.
yang saset, jadi bentuknya saset. Nah, kalau yang tablet kan ada Yungkian Pollen yang tablet. Berarti minum sekali minum 5. Jadi satu saset itu sama dengan 5 tablet gitu. Jadi kalau mau minum, saya adanya yang tablet berarti minumnya 3 kali 5 gitu. Kenapa perlu dibarengi dengan soya dan polen untuk hasil yang lebih efektif dan optimal? Karena protein bisa membantu untuk memperbaiki, merepair bagian-bagian yang rusak. Polen itu kandungan gizinya lengkap. Orang kalau sakit itu biasanya eh, status gizinya atau ada bagian-bagian yang zat gizi yang kurang gitu. Nah, jadi dengan Yungkian Pollen tuh bisa membantu untuk memenuhi asupannya. Konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Nah, ini semua boleh dicampur jadi satu, kecuali polen kalau yang bubuk tidak boleh dengan air panas ya Bapak Ibu. Karena ini zat gizi, jadi mudah rusak. Jadi perlu untuk dilihat bahwa ini bisa dengan air yang hangat gitu ya. Nah, ini ada di sini saya cepatkan aja sebenarnya di sini itu keterangan-keterangannya. Jadi ada video tentang Johor seasoning gitu. Terus ini cara. Jadi kemarin saya jelaskan tentang green tea ya. Nah, green tea bisa buat untuk nyuci sayur. Jadi bisa dilihat di sini. Setelah nyuci sayur, jadi ternyata produk Swanghor nih bisa buat nyuci green odolnya bisa buat nyuci sayur. Lihat nih ya, dicuci sayur, terus diangkat, terus habis itu dibilas lagi. Nah, terus baru eh, masaknya pakai Johor seasoning. Oke, itu dari saya, Bapak Ibu.